Dengar ya, suaranya bisa ya. Ya, Bisa, bisa Pak. dengar dengan Bisa jelas, lihat. Pak. Kalau ada gangguan, bisa kasih tahu. Langsung interupsi, tidak apa-apa. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami bisa berkumpul, bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan janganlah Kau biarkan kesalahan dan kelemahan kami itu menghalangi kami untuk mendengar, menyerap, dan melakukan firman-Mu. Biar rohmu yang berkuasa dan menguasai, memenuhi akal budi dan hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih. Senang hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudari, rekan-rekan sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menunggu Tuhan. Bacaan Alkitab akan diambil dari kitab Yesaya, pasal yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, kitab Yesaya pasal 40. Pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Yesaya 41 sampai 11, saya akan bacakan buat saudara, saudari. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah seru kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Eh, Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering dan eh, rumput jadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi kita akan menguraikan ayat-ayat ini yang mungkin sekilas kelihatannya agak sulit dimengerti ya. Tetapi sebetulnya ini diungkapkan di dalam bahasa puisi. Jadi kita akan mencoba melihat nanti arti keseluruhan daripada ayat tersebut. Jadi tema daripada ayat ini adalah sebetulnya juga berkaitan dengan menunggu Tuhan. Jadi Yesaya pasal 40 ditujukan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, ya. Jadi orang-orang Israel itu waktu itu ada di pembuangan dan mereka menantikan pembebasan mereka, dan Tuhan mau menguatkan melalui nubuat dari Nabi Yesaya ini supaya mereka menunggu pembebasan Tuhan, ya. Mereka menunggu pembebasan Tuhan. Jadi menunggu Tuhan itu merupakan eh, salah satu berita yang penting sekali dari Alkitab. Jadi kalau kita lihat di Alkitab itu dari awal sampai akhir itu ya, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sering sekali di, di, diceritakan kepada kita mengenai umat yang menunggu Tuhan. Ya, Nuh harus menunggu sampai air bah itu datang. Jadi dari waktu Nuh membangun bahtera sampai air bah itu datang itu perlu beberapa tahun. Abraham harus menunggu sampai dia mempunyai Ishak, ya. Dan mungkin dia harus menunggu kurang lebih 25 tahun. Yusuf harus menunggu sehingga mimpi dari Tuhan itu dilaksanakan. Umat Israel di Mesir harus menunggu sampai datang Musa yang membawa mereka keluar daripada Mesir. Dan umat Israel yang keluar dari Mesir pun harus menunggu juga untuk masuk ke tanah Kanaan. Daud mesti menunggu
Supaya walaupun dia sudah diurapi, dia harus menunggu beberapa tahun sampai dia menjadi raja. Dan umat Israel juga mesti menunggu sampai datangnya Mesias. Dan di perjanjian baru, gereja diajak Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab itu penuh dengan menunggu. Ya, menunggu. Kita harus menunggu Tuhan. Jadi menunggu Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dari awal sampai akhir Alkitab itu penuh dengan kisah-kisah yang menunggu. Bukan hanya tuh manusia menunggu Tuhan, tapi kadang-kadang kita melihat seolah-olah Tuhan juga menunggu manusia. Tuhan menunggu manusia bertobat. Tuhan mengajak, menyerukan manusia untuk bertobat. Dan dari perumpamaan anak yang hilang, kita melihat sebenarnya perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 itu seharusnya dinamakan sebagai perumpamaan bukan anak yang hilang, tapi bapak yang menunggu. Bapak yang menunggu anaknya untuk datang. Jadi manusia menunggu Tuhan, Tuhan juga sepertinya menunggu manusia. Mengapa menunggu itu penting sekali di Alkitab? Karena Alkitab itu adalah buku perjanjian. Ya, buku perjanjian atau dalam bahasa Inggrisnya covenant, covenant or testament. Ya, jadi di Alkitab itu kan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan apa yang disebut dengan perjanjian? Perjanjian atau covenant itu artinya bahwa Allah dan manusia itu terikat di dalam suatu relasi. Dan di dalam relasi ini Allah adalah pihak yang berjanji, ya, dan manusia adalah pihak yang menunggu janji. Jadi Allah adalah Allah yang setia kepada janji, dan manusia adalah manusia yang setia menunggu janjinya Allah. Jadi di dalam covenant, di dalam perjanjian ini, baik Allah maupun manusia itu harus setia. Allah setia kepada janjinya. Kesetiaan kepada Allah kepada janjinya ini dilukiskan dengan kata kasih setia. Tapi manusia juga mesti setia terhadap janji Tuhan. Kesetiaan manusia terhadap Tuhan itu yang disebut sebagai iman. Ya. Iman itu kesetiaan. Jadi manusia dan Tuhan itu sepertinya saling setia. Jadi menunggu itu penting karena Alkitab itu adalah kitab perjanjian. Jadi di dalam Alkitab, tema yang penting itu menunggu, karena di dalam perjanjian itu, di dalam hubungan covenant antara Allah dan manusia itu adalah ada dua konsep yang penting, yaitu janji dan menunggu janji. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ya, salah satu konsep yang paling penting di Alkitab itu janji. Janji Allah. Allah itu Allah yang berjanji. Dan manusia itu adalah manusia menunggu janji Allah itu di, di, dilaksanakan. Oleh karena itu di Alkitab menunggu itu merupakan ciri khas daripada umat Allah. Jadi orang Kristen, orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian atau covenant dengan Allah itu adalah orang-orang yang menunggu. Siapa kita? Kita adalah orang yang mau menunggu. Nah, zaman sekarang ini gak gampang ya. Menunggu itu gak gampang. Ini zaman sekarang ini penuh dengan zaman teknologi, ya kan? Teknologi ini sekarang internet serba cepat, ya. Kita mau pesan makanan bisa pakai Grab, bisa pakai macam-macam aplikasi, ya. Mau beli barang pakai aplikasi gampang sekali, cepat sekali datang itu barang, ya. Nah, orang sekarang kalau orang muda zaman sekarang kalau masuk ke satu gedung kelihatan, waduh internetnya itu cuma 3G, wah langsung anxious, langsung gelisah, gitu. Ya, maunya mesti 5G paling enggak. Jadi ini bukan zaman yang suka menunggu. Kita enggak suka menunggu. Kita maunya semua serba instan, serba cepat. Ya. Kita maunya serba cepat. Kita minta Tuhan itu kalau bisa ikut kecepatan kita. Kita enggak suka menunggu. Tapi menunggu itu ada pentingnya. Kenapa ada pentingnya? Karena menunggu itu merubah karakter. Menunggu itu merubah karakter kita, menempa kepribadian kita, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, di dalam mitologi Yunani, ya di dalam kisah Yunani itu, kalau saudara pernah membaca Odysseus, ya, atau Perang Troya, itu ada satu orang yang terkenal yang namanya Odysseus dan istrinya itu cantik sekali, namanya Penelope. Ya. Jadi Penelope ini ditinggal oleh Odysseus karena Odysseus harus berperang, gitu ya. Jadi Odysseus bilang, tunggu saja, nanti berapa bulan saya kembali. Nggak taunya sekali pergi 30 tahun lebih baru kembali. Dan konon katanya Penelope ini cantik sekali. Jadi puluhan tahun itu mukanya masih cantik. Ya, mukanya masih cantik. Jadi konon yang mau melamar Penelope itu ada seratusan orang. Udahlah suamimu udah nggak usah ditunggu lagi. Nggak ada harapan. Udah, kamu kawin sama saya saja. Tapi dia nggak mau. Dia terus setia menunggu.
Ya. Jadi di dalam hubungan perkawinan, di dalam hubungan ayah, ibu dan anak, di dalam hubungan persahabatan, menunggu itu menunjukkan kesetiaan, menunggu itu menunjukkan karakter. Ya. Nah, itu menunggu. Jadi menunggu itu penting sekali. Nah, ini bukan menunggu yang biasa-biasa ya, menunggu makanan datang atau menunggu weekend, bukan seperti itu, atau menunggu gaji naik, bukan seperti itu. Ini menunggu sesuatu yang penting sekali. Kita lihat sekarang misalnya krisis yang terjadi di Israel, ya. Orang-orang yang disandera oleh Hamas. Nah, itu keluarga yang mesti menunggu. Tok, saudara bisa bayangkan nggak itu? Ya, gimana gelisahnya mereka. Ya, harus menunggu 1 tahun lebih. Tetapi di dalam penungguan itu kita melihat kesetiaan dan kasih sayang yang besar. Oleh karena itu Tuhan suka kita menunggu karena Tuhan mau membentuk kita. Begitu, ya. Tuhan mau membentuk kita. Nah, oleh karena itu kita sekarang bisa mengerti kenapa bagi Tuhan Yesus orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang apa namanya, orang yang eh, haus akan kebenaran, orang yang lemah lembut itu diberkati. Mengapa? Karena orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit ini, orang yang miskin rohaninya, orang yang haus akan kebenaran, orang yang lemah lembut, itu adalah orang-orang yang menunggu. Dan kita melihat di dalam Injil Lukas, Simeon dan Hana. Ya. Simeon dan Hana, dua orang tua ini yang sebetulnya orang yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang menunggu kedatangan Kristus. Jadi menunggu itu membentuk kita. Ya. Nah, kitab Yesaya pasal 40 ini ditujukan untuk orang-orang Israel yang menunggu di Babylon. Ya. Kita pengen menunggu, mereka harus menunggu. Menunggu untuk dibebaskannya mereka dari Babylon. Nah, kitab ini diawali dengan kata apa? Dengan kata hiburkanlah, hiburkanlah. Ya. Hiburkanlah kalau kita dengar itu handle Messiah. Ya. Comfort ye my people. Hiburkan, hiburkan umatku. Kenapa kata-kata ini diulangi 2 kali? Hiburkan, hiburkan. Ini menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya dari hal ini. Tuhan mau membuat umatnya itu terhibur. Nah, kata dalam bahasa Ibrani ya, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya. Serukan kepadanya itu di dalam bahasa asli itu ada nuansa katakanlah dengan lemah lembut atau katakanlah dengan mesra. Ya. Jadi penghiburan Tuhan ini berdasarkan atas kesetiaan Tuhan. Ya, penghiburan ini menyentuh hati manusia, ada sisi subjektifnya, tapi penghiburan ini juga memberikan sisi objektif. Ini penghiburan yang pasti dari Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Nah, penghiburan supaya apa? Apa tujuannya dihibur? Dihibur supaya dikuatkan untuk menunggu. Jadi dihibur ini dengan arti untuk menunggu, ya, untuk menunggu. Nah, tetapi kita sebagai manusia, ya, kita seringkali yang suara yang kita dengar itu bukan suara penghiburan dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal 40 ini ada banyak suara. Suara hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Itu suara dari sorga. Nah, kita di dalam dunia ini mendengar paling nggak 3 macam suara. Suara yang pertama itu adalah suara yang mengutuk. Suara yang membuat kita itu kecewa dan putus asa. Udahlah kamu nggak bisa. Udahlah kamu orang yang, kalau orang Tionghoa bilang nggak ada hoki. Udahlah, kamu orang yang mungkin bukan dipilih Tuhan. Udahlah, kamu orang yang hidupnya gagal. Nah, itu suara yang membuat kita itu putus asa. Tapi ada suara kedua. Suara kedua itu adalah suara penghiburan yang palsu. Yang membuat kita sombong. Kamu ini hebat memang. Atau kamu ini orang yang hokinya luar biasa memang. Kamu ini orang yang berhasil. Atau suara yang dikatakan oleh orang yang berada di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Jiwaku istirahatlah. Oleh karena apa yang kau perlukan sudah dicukupkan Tuhan untukmu. Yaitu penghiburan yang palsu. Nah, orang yang bagaimana yang menolak dihibur. Orang yang menolak penghiburan Tuhan itu 2 macam. Orang yang putus asa atau orang yang sombong. Jadi musuh dari menunggu Tuhan itu adalah apa? 2 macam keadaan. Despair and pride. Keputusasaan dan kesombongan. Orang yang terlalu putus asa
Orang yang seperti ini, orang yang tidak mau dihibur. Orang yang orang yang menjadi sangat pesimis dan berkata, udahlah, buat apa? Tidak akan lebih baik, keadaan tidak akan lebih baik. Percuma. Percaya Tuhan percuma, menunggu Tuhan sekian lama tidak ada gunanya. Itu orang yang putus asa. Orang yang menolak penghiburan Tuhan. Tapi orang yang menolak penghiburan Tuhan adalah lagi yang macam yang kedua. Macam yang kedua apa? Orang yang merasa cukup. Loh, saya tidak perlu apa-apa lagi. Hidup saya sudah enak kok. Ya. Hidup saya sudah enak. Ya, hidup saya sudah enak. Uang saya banyak, saya sehat. Ya, saya tidak perlu apa-apa. Ya, dia tidak perlu berharap sama Tuhan karena apa? Dia merasa apa yang dia perlukan sudah oke. Beristirahatlah jiwaku. Apa yang engkau butuhkan engkau sudah cukupi. Nah, ini adalah dua musuh harapan. Jadi Agustinus, ya Augustin pernah bilang hope atau harapan itu punya dua musuh. Dua musuh harapan itu adalah keputusasaan dan kesombongan. Kesombongan itu adalah apa? Pro status quo. Jadi maksudnya merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri itu orang yang tidak perlu Tuhan. Orang yang merasa tidak ada harapan, orang yang merasa putus asa itu juga orang yang sebetulnya merasa dia tidak perlu Tuhan karena dia sudah kecewa. Nah, di balik suara yang penuh dengan kekecewaan dan suara penghiburan yang palsu, ada suara yang sejati, penghiburan dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan ini mengatakan, hiburkanlah umatku, karena dosanya sudah diampuni. Nah, dari Alkitab kita melihat ya, bahwa iman dan harapan itu sesuatu yang berada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah antara kesombongan dan keputusasaan. Jadi iman itu sesuatu yang di tengah keputusasaan dan kesombongan. Orang yang sombong, orang yang merasa tidak perlu beriman karena dia sudah punya semua. Orang yang putus asa itu orang yang minder. Orang yang merasa juga dia mungkin tidak perlu Tuhan karena Tuhan tidak mungkin lah bisa menolong orang seperti dia. Iman itu berada di tengah-tengah. Ya. Oleh karena itu kita mesti melihat iman itu bukan rendah diri tapi rendah hati. Ya, beda ya. Rendah diri atau minder dengan rendah hati itu beda. Rendah diri itu saudara sepupunya kesombongan. Orang yang rendah diri itu biasanya orang yang sombong. Jadi orang yang merasa, ah sudahlah saya tidak mungkin lah. Itu biasanya orang yang sudah kecewa. Karena apa? Karena dulunya dia sombong. Ya. Tetapi orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak sombong tapi tidak putus asa. Jadi kalau kita punya harapan, itu artinya apa? Kita tahu hari esok mungkin lebih baik. Tapi di pihak lain kita juga tahu. Kita juga tahu bahwa kita tidak bisa merubah hidup kita sendiri. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong. Karena tahu kebahagiaan hidupnya nggak tergantung dari dirinya sendiri. Tapi dia juga bukan orang yang putus asa. Karena dia tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya. Jadi dia mau menunggu Tuhan. Nah orang seperti ini adalah orang yang siap dihibur oleh Tuhan. Lalu dikatakan di sini, siapkanlah jalan buat Tuhan. Siapkanlah jalan buat Tuhan. Jadi menunggu Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat pasif, ya. Menunggu Tuhan itu bukan berarti teler ya. Jadi bukan berarti orang yang bilang, udahlah, gimana ya, mau usaha juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain, ya udah tunggu Tuhan aja lah. Nah, teler gitu. Bukan. Menunggu Tuhan di dalam Alkitab itu sesuatu yang sangat penuh dengan dinamika. Jadi ada aktifnya di situ. Karena apa? Karena dikatakan di dalam ayat ini ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Berarti Tuhan mau datang ini. Tuhan mau datang. Nah, kalau Tuhan mau datang bagaimana? Kita masih siapkan jalan untuk Tuhan. Betul nggak? Jadi Tuhan mau datang, kita masih siapkan jalan untuk Tuhan. Nah, logikanya seperti ini. Kalau ada satu orang tamu agung, misalnya presiden atau gubernur atau wali kota atau siapa mau datang ke rumah saudara, kan saudara masih siap-siap, ya kan? Masih siap-siap rumahnya dibersihkan atau bagaimana untuk menyambut. Nah, jadi menunggu itu berarti dengan aktif mempersiapkan dengan ekspektasi. Misalnya kalau misalnya nih Pak Gubernur DKI Jakarta atau Pak Presiden akan datang ke rumah saya minggu depan tanggal sekian. Wah, saya sudah mulai bersihkan rumah, renovasi sini sana. Ya, saya menunggu dengan mempersiapkan. Jadi ini penungguan yang bersifat apa?
penungguan yang bersifat aktif. Dan menunggu aktif ini artinya apa? Menunggu aktif. Menunggu aktif di sini artinya apa? Menunggu aktif itu adalah setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung harus diratakan. Jadi untuk membuat jalan buat Tuhan, lembah harus ditutup. Nah, lembah itu kan seperti gini ya, lengkung. Harus ditutup. Kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Mandarinnya itu bagus. Lembah itu harus dipenuhi. Lembah harus dipenuhi, ya. Dan bukit-bukit harus diratakan. Supaya Tuhan jalannya enak gitu ya. Lembah harus ditutup, bukit harus diratakan. Nah, apa artinya saudara? Lembah harus ditutup, bukit harus diratakan. Apa artinya? Nah, lembah di sini kita bisa artikan, bisa tafsirkan lembah itu sebagai keadaan hati manusia. Jadi persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itu bukan hanya jalan secara fisik ya, jalan secara jasmani. Jadi persiapkanlah jalan untuk Tuhan itu berarti persiapkan hatimu. Dan apa artinya persiapkan hatimu? Pertama, lembah harus dipenuhi. Lembah harus bagaimana? Lembah harus ditutup. Artinya, mereka yang putus asa, mereka mesti diberi harapan. Gunung harus diratakan. Artinya apa? Mereka yang sombong, mereka harus direndahkan. Jadi mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu berarti membuat hati yang putus asa menjadi berharap dan membuat hati yang sombong menjadi rendah hati. Nah, itu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita coba pikir ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu maha ada. Di dalam di dalam Mazmur pasal yang 139, nomor 139 dikatakan kita tidak bisa lari dari Tuhan. Aku naik ke atas, engkau ada di situ. Aku turun ke bawah, engkau ada di situ. Kita tidak bisa lari dari kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan itu maha ada, ya, apa artinya Tuhan datang kepada kita? Apa artinya kita menyiapkan kedatangan Tuhan? Loh, kalau Tuhan sudah beserta dengan saya, kalau Tuhan maha ada, apa artinya ya Tuhan datang ke saya? Apa artinya? Artinya sebetulnya itu adalah saya, saya apa? Saya mesti menghilangkan, membersihkan hal-hal yang menghalangi saya itu sadar akan keberadaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah ada bersama saya mesti menunggu Tuhan itu artinya apa? Wong Tuhan sudah berada bersama saya kok. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang menghalangi kedatangan Tuhan itu adalah saya sendiri. Saya yang tidak perhatian terhadap penyertaan dan kedekatan Tuhan kepada saya. Jadi Tuhan sudah mendekat dengan saya, tapi saya tidak mau mendekat kepada Tuhan. Dan mengapa saya tidak bisa mendekat kepada Tuhan? Karena saya terlalu self-absorbed. Self-absorbed. Saya memusatkan perhatian kepada diri saya sendiri. Diri saya sendiri ini menjadi fokus. Nah, nah, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu kadang-kadang ya, dengan berkomunikasi kepada sesama manusia itu ada miripnya. Saudara berkomunikasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, apa yang menjadi penghalang komunikasi antara saudara dengan orang lain? Apa? Jadi ada yang bilang ya, Norman Wright pernah bilang bahwa penghalang dari pernikahan yang bahagia itu 99% adalah masalah komunikasi. Lalu apa? Kenapa komunikasi bermasalah? Nah, komunikasi bermasalah ketika kita hanya berpusat pada diri kita sendiri. Ketika kita memperhatikan diri kita sendiri, tapi tidak memperhatikan orang lain. Ya. Jadi misalnya nih, anak saya dekat sama saya, atau istri saya secara fisik dekat sama saya, duduk di sebelah saya. Tapi kalau saya terus lihat HP, terus SMS, terus lihat HP, terus istri saya ngomong gimana pun ya saya enggak terlalu mendengar. Saya nggak aware dengan keberadaan dia. Nah, self-absorption, ya, egoisme, ya, mementingkan diri sendiri ini wujudnya dua macam. Mementingkan diri sendiri wujudnya dua macam. Pertama adalah kesombongan. Saya mementingkan diri sendiri. Lu siapa?
Mementingkan diri. Jadi komunikasi tidak bisa jalan. Kenapa? Karena setiap istri saya mau bicara sama saya selalu mengartikan perkataan dia itu dari pikiran saya. Saya tidak mau dengan rendah hati membuka hati untuk mendengar. Nah, komunikasi yang baik ya, kunci dari komunikasi yang berhasil itu apa? Kemauan untuk mendengar. Kita seringkali itu cuma mau ngomong. Kemauan untuk mendengar itu berarti tidak menafsirkan perkataan orang lain berdasarkan prejudis kita sendiri. Kenapa kok kita cuma mendengarkan prejudis kita sendiri? Karena kita itu sombong. Kita merasa yakin dengan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita ini paling benar. Nah, itu penghalang dari komunikasi. Penghalang dari komunikasi yang kedua, yaitu wujud daripada egoisme kita adalah apa? Di saat kita terlalu sedih dan tenggelam di dalam keputusasaan kita. Nah, kadang-kadang ya, orang menjadi tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan itu bisa dimengerti. Dan kita jangan dengan mudah mengatakan orang ini orang yang egois atau gimana. Jangan. Tetapi salah satu salah satu tanda bahwa kita itu kadang-kadang ya, kadang-kadang salah satu tanda bahwa kita itu kurang iman atau kurang mau terbuka itu adalah kita tidak mau mendengarkan orang lain, tapi tenggelam dalam perasaan kita. Kita tenggelam di dalam kesedihan kita sehingga nggak peduli istri kita, anak kita, suami kita ngomong apa, kita nggak mempedulikan. Nah, Tuhan mau datang. Artinya apa? Tuhan sudah bersama dengan kita. Karena Tuhan Maha Ada. Tetapi kita tidak bisa mendengar Tuhan karena apa? Karena kita tenggelam di dalam apa? Rasa mengasihani diri sendiri atau mengasihi diri sendiri. Narsisisme itu ada hubungannya dengan kesombongan. Self pity, mengasihani diri sendiri, ada hubungannya dengan keputusasaan. Oleh karena itu, kita yang mengasihani diri sendiri sebagai lembah, kita mesti ditutup, kita mesti dipenuhi. Kita yang mengasihi diri sendiri, kita yang sombong sebagai gunung, kita mesti diratakan. Meratakan gunung dan menutup lembah. Itu artinya keakuan kita mesti dipinggirkan. Supaya kita bisa menerima Tuhan. Sama halnya ketika komunikasi suami istri berhasil karena masing-masing mau meminggirkan keakuannya. Komunikasi kita dengan Tuhan berhasil ketika kita meminggirkan keakuan kita. Oleh karena itu, kadang-kadang Tuhan mengirimkan bulldozer. Bulldozer sorgawi. Jadi bulldozer ini meratakan bukit atau menutup lembah. Dengan kejadian-kejadian yang tidak lancar di dalam hidup kita. Dengan tantangan-tantangan di dalam hidup kita, kita sebetulnya itu hati kita lagi diolah oleh bulldozer dari itu. Ketidaklancaran, kemalangan, atau tantangan itu membuat kita apa? Membuat kita tuh berteriak pada Tuhan. Membuat kita berharap. Ini adalah bulldozer dari Tuhan yang meratakan gunung dan menutup lembah. Ya. Nah, dikatakan di sini, siapkanlah di padang gurun jalan Tuhan. Ya. Padang gurun, ya. Padang gurun di Alkitab itu punya dua macam arti. Padang gurun, arti yang pertama pada padang gurun itu mengartikan hukuman. Jadi Allah ke dalam kitab Kejadian menciptakan segala hal itu dengan apa, saudara? Dengan meriah, dengan penuh. Jadi Tuhan memenuhi bumi dengan begitu banyak tanaman, begitu banyak hewan. Tuhan menciptakan begitu banyak makhluk. Itu pesan daripada Kejadian pasal yang pertama. Dan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa perintah Tuhan terhadap Adam dan Hawa? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Tetapi ketika dosa masuk, ada hukuman dari Tuhan. Bumi yang penuh dengan tanaman itu, tanaman-tanamannya menjadi layu dan menjadi padang. Jadi padang gurun di dalam Alkitab itu juga melukiskan penghukuman Tuhan. Hukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu kitab Yeremia dan kitab-kitab Nabi mengatakan bahwa Tuhan waktu menghukum, dia akan merubah hal yang subur, tanah yang subur itu menjadi padang gurun. Hukum. Tetapi uniknya di Alkitab padang gurun itu adalah saat di mana
Tuhan berbulan madu dengan umatnya. Tempat di mana Tuhan itu menjalin hubungan kasih sayang dengan umat. Di mana orang Israel masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Di mana orang Israel dipanggil Tuhan menjadi umat di padang gurun. Rasul kok Yohanes Pembaptis membaptis di mana? Di padang gurun. Yesus dicobai lalu menang di mana? Di padang gurun. Jadi padang gurun itu di satu pihak itu menunjukkan keterpisahan dengan Tuhan, di pihak lain menunjukkan apa? Persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini artinya apa? Persiapkanlah jalan di padang gurun itu berarti kita menemui Tuhan di dalam penderitaan. Kita menemui Tuhan di dalam tantangan. Dan tantangan atau penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, hukuman di sini jangan diartikan sebagai bahwa Tuhan itu benci kita, bukan ya. Hukuman itu bisa dikatakan sebagai disiplin dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan. Sama seperti kitab Ibrani pasal yang ke-10 mengatakan bahwa Tuhan mendisiplin ya, mendisiplin anak-anak yang disayanginya, dikasihinya, gitu ya. Sorry, pasal 12 ya, Ibrani 12. Mendisiplin. Jadi disiplinnya bulldozer Tuhan gitu, yang membuat kita itu mengejar Tuhan saja. Nah, selanjutnya di sini dikatakan ya, di sini dikatakan ada suara yang berkata, "Berserulah semua umat manusia seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah itu tetap untuk selamanya." Nah, ini para ahli Alkitab mengatakan ini perkataan ini. Ya, perkataan ini mungkin ada dua macam latar belakang. Siapa yang mengatakan rumput kering, bunga layu? Tapi firman rumput manusia itu seperti rumput, ya. Dan semua semaraknya seperti bunga yang di padang. Nah, kemungkinan pertama, ayat ini, perkataan ini dikatakan oleh orang-orang yang pesimis. Ya, orang-orang yang di Babylon, yang menunggu di Babylon di tanah pembuangan, mereka menunggu lama, kok nggak datang-datang ini pelepasan dari Tuhan. Mereka pesimis dan bilang, udahlah, manusia seperti rumput di padang, bunga menjadi layu, percuma. Nah, tapi yang kedua, ayat-ayat ini juga mungkin ditujukan pada orang yang sombong. Ada orang-orang Israel yang mungkin di Babylon sudah bisnisnya sukses, sudah nggak kepingin lagi pulang ke kampung halaman. Mereka sudah merasa cukup. Untuk orang-orang seperti ini, Tuhan bilang apa? Semua kemuliaan manusia itu apa? Seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Seluruh umat manusia seperti rumput. Nah, firman Allah itulah yang apa namanya? Tetap untuk selamanya. Nah, lepas dari bagaimanapun, ya, penafsiran mana yang benar, kita bisa bilang seperti ini. Perkataan ini ditujukan kepada dua macam orang. Baik orang yang sombong maupun orang yang putus asa. Dan orang yang sombong dan orang yang putus asa ini sebetulnya sama. Samanya di mana? Mereka merasa bahwa berkat-berkat Tuhan itu di dunia yang mereka nikmati itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan itu tidak mungkin hilang. Nah, Tuhan bilang seperti ini. Tuhan tahu kita perlu berkat Tuhan. Tuhan tahu kita memerlukan banyak sekali pemeliharaan Tuhan. Tapi kita masih melihat ketika berkat Tuhan itu dipisahkan dengan Tuhan, dipisahkan dari Tuhan, maka berkat Tuhan itu seperti rumput yang layu. Jadi ketika berkat Tuhan dipisahkan dari Tuhan sendiri, berkat itu menjadi fana. Nah, kita sebagai orang yang berdosa, dosa kitalah yang memisahkan berkat Tuhan dengan Tuhan. Kita mau berkat, nggak mau yang memberi berkat. Akibatnya berkat itu menjadi fana. Tetapi berkat itu dipulihkan ketika kita, iman kita, dan pengharapan kita menggabungkan Tuhan dengan berkat itu. Ya. Nah, mungkin di dunia ini kita belum tentu bisa menikmati berkat yang sepenuhnya. Tapi kelak di langit dan bumi yang baru, melalui kebangkitan tubuh kita, semua akan dipulihkan. Dan air mata kita akan dihapus. Nah, tapi pasti lewat dengan firman Tuhan. Nah, saudara coba lihat ya, ini ayat yang sangat dalam.
manusia seperti rumput. Ya. Manusia atau dalam terjemahan lain atau dalam pengertian yang lain, daging-daging itu seperti rumput. Manusia seperti rumput. Ya. Manusia seperti rumput, dan tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini dikontraskan antara manusia dan firman Allah. Manusia itu seperti rumput, layu, gampang layu, mana. Firman Allah itu tetap kekal selama-lamanya. Nah, yang luar biasa apa? Yesaya pasal 40 menurut penulis Perjanjian Baru digenapi melalui inkarnasi Kristus. Jadi manusia seperti rumput, firman Allah itu kekal, tetapi yang luar biasa, firman Allah menjadi manusia. Firman Allah yang kekal itu mengenakan tubuh manusia yang seperti rumput. Dan di dalam ayat yang ke-9, hai Sion pembawa kabar baik, nyarikanlah, katakanlah kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Menurut gereja mula-mula, menurut perjanjian baru, ayat ke-9 digenapi melalui kedatangan Kristus. Pembawa kabar baik. Hai Sion pembawa kabar baik. Itu artinya pembawa Injil. Yang membawakan Injil. Lihatlah. Lihatlah Allahmu datang. Siapa yang datang? Kristus. Firman yang menjelma. Kalam yang menjadi daging. Ya, luar biasa sekali. Jadi Kristus menjadi seperti kita. Manusia yang lemah. Sebelum Yesus dibangkitkan, Yesus mengenakan tubuh yang bisa lapar dan bisa mati. Ya, bisa mati. Nah, mengapa Allah menjadi manusia? Ya, mengapa Allah menjadi manusia? Karena Allah mau menunggu bersama-sama kita. Karena Allah mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu menunggu. Jadi melalui menjadi manusia, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita hidup seorang yang menunggu. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan dia menunjukkan melalui hidupnya hidup yang menunggu. Nah, hidup yang menunggu dari Tuhan Yesus adalah hidup yang bagaimana? Hidup yang percaya dan taat. Trust and obey. Percaya dan taat. Hubungan Kristus dengan Bapa adalah hubungan yang diwarnai dengan kepercayaan dan ketaatan. Ketaatan itu menaklukkan kesombongan. Percaya itu menaklukkan keputusasaan. Waktu Yesus dicobai oleh setan. Kalau engkau mau menyembah aku, maka seluruhnya ini akan kuberikan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus tetap, walaupun Yesus menjadi Mesias, Yesus menjadi Mesias itu artinya apa? Dia mesti menjadi raja segala raja. Jadi dia harus menjadi raja segala raja yang menguasai dunia ini. Nah, setan bilang, udahlah, daripada susah-susah ya, saya kasih kamu sekarang, gampang kok. Tuhan Yesus tetap mau menunggu waktu Tuhan, waktu Bapa. Jadi dia percaya dan dia taat. Setan bilang, kamu sekarang mau mengabarkan Injil, siapa yang mau percaya? Orang-orang Israel tidak ada yang mau percaya. Ya, daripada kamu susah-susah memberitakan Injil, naik aja ke atas bait Allah, lalu turun ke terjun ke bawah, nanti ada malaikat-malaikat yang apa? Yang memegang kamu. Wah, itu spektakuler. Orang bisa kaget. Semua bisa nyembah kamu nanti. Yesus nggak mau. Dia tetap mau naik ke kayu salib. Dia menunggu. Karena apa? Dia percaya dan taat. Percaya itu adalah obat penawar dari keputusasaan. Ketaatan itu obat penawar dari kesombongan. Nah, maka kita menjadi seperti Kristus. Tetapi setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, Kristus menunjukkan bahwa dia memperoleh apa yang dia tunggu. Apa yang dijanjikan setan secara palsu. Kamu akan semua kenikmatan di dunia ini, kemudian dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus terakhir bilang bagaimana? Segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, telah diberikan kepadamu. Yesus mendapatkan semua itu. Menjadi raja atas segala raja melalui kebangkitannya. Nah,
Yesus melalui rohnya bersatu dengan kita. Kalau kita nggak ada roh Yesus atau roh kudus, kita nggak mungkin bisa meneladani Yesus. Tapi Yesus sekarang berada di dalam hati kita melalui roh kudus. Oleh karena itu, Yesus bersama-sama kita menunggu. Ya. Nah, saudara, kita menunggu Tuhan karena Tuhan sudah datang. Ya. Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang, sudah dilahirkan, sehingga kita bisa menunggu. Jadi kita menunggu dengan kekuatan Roh Kudus karena Kristus telah datang di dalam hati. Jadi penungguan kita ini bukan penungguan yang tidak ada jaminannya. Penungguan kita ini bukan penungguan yang bersifat subjektif. Penungguan kita adalah penungguan yang ada meterai dari Roh Kudus. Penungguan kita ini adalah penungguan yang didasarkan atas kehadiran Tuhan di dalam diri saya. Bersama Kristus yang telah datang, saya menunggu kedatangan Kristus. Di dalam Kristus yang telah datang ke dalam hatiku, aku menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi saya bisa kuat menunggu karena Yesus ada di dalam hati saya melalui Roh Kudus. Ya. Jadi hidup saya sekarang itu berbeda. Hidup saya sekarang itu adalah hidup yang bagaimana? Hidup yang didasarkan, ditentukan oleh kedatangan Tuhan. Jadi kalau saya lihat hidup saya yang lampau, saya mesti lihatnya lebih jauh. Jangan cuma lihat saya lahir kapan, saya dulu berhasil apa, saya bisa ngapain. Jangan. Lihat lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi apa? Sebelum saya dilahirkan, Tuhan Yesus sudah datang buat saya. Hidup saya yang sekarang juga ditentukan oleh kedatangan Tuhan. Karena Yesus sudah datang di dalam hati saya. Lalu bagi mereka yang belum percaya, mau nggak engkau menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati? Dan untuk masa depan, yang kita tunggu bukan nanti saya bisa sukses nggak, saya bisa pensiun enak nggak, saya bisa hidup dengan nyaman nggak. Bukan. Yang kita lihat itu lebih jauh lagi. Kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi hidup saya sekarang, dulu, dan sampai seterusnya itu ditentukan oleh kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Nah, di dalam keadaan seperti ini, saya mau menjadi orang yang percaya dan taat. Nah, orang yang percaya dengan taat itu bukan orang yang sangat tinggi. Sepertinya orang yang menjadi seperti pertapa atau malaikat. Dia tidak perlu berkat-berkat Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi orang yang percaya dengan taat itu adalah orang yang seperti saya bilang, fokusnya itu bukan ke dirinya sendiri, tapi pada Tuhan. Jadi waktu kita menikmati berkat Tuhan, ya saudara, waktu kita menikmati berkat Tuhan, kita melihat berkat Tuhan itu sebagai aspek atau sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam diri kita. Jadi waktu saya pekerjaannya lancar, waktu saya pelayanan baik, waktu saya keluarga baik, saya sehat, itu saya melalui semua berkat ini, saya menikmati kehadiran Tuhan lewat berkat-berkat ini. Tapi pada saat berkat-berkat ini diambil, atau pada saat berkat-berkat ini belum datang, saya juga mengalami kehadiran Tuhan yang membuat saya kuat untuk menunggu. Jadi baik di dalam keadaan saya susah atau senang, saya menikmati keberadaan Tuhan. Waktu saya senang, saya tahu kelak waktu Yesus datang kembali, itu akan jauh lebih baik. Kesenangan ini akan lebih ditingkatkan. Waktu saya susah, saya tidak putus asa. Karena saya tahu bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang dan menghapuskan air mata. Jadi waktu saya senang, saya tidak gampang sombong. Waktu saya susah, saya tidak gampang berputus asa. Karena sekarang kuncinya bukan lagi kesenangan atau kesusahan. Kuncinya adalah di balik kesenangan ini ada apa? Di balik kesenangan ini ada kehadiran Tuhan. Di balik kesusahan ini ada apa? Di balik kesusahan ini juga ada kehadiran Tuhan yang membuat saya menunggu. Jadi baik senang maupun susah itu dapat menutup lembah dan meratakan gunung. Jadi kalau saya simpulkan, menunggu Tuhan, orang yang menunggu Tuhan adalah orang yang bagaimana? Orang yang tidak sombong dan tidak putus asa. Musuh dari harapan itu adalah apa? Pride and despair. Kesombongan dan keputusasaan.
Nah, hidup manusia adalah hidup yang rentan, hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesusahan. Hanya firman Allah yang bisa disandari, bukan berkat di dunia, bukan tubuh kita, bukan hidup kita, tetapi firman Allah menjadi daging. Dan melalui Kristus kita belajar menunggu Tuhan dengan apa? Percaya dan taat. Karena lewat percaya kita tidak mudah putus asa, dan lewat taat kita tidak mudah sombong. Dan orang yang percaya dan taat adalah orang yang fokusnya itu bukan ke dirinya sendiri. Fokusnya itu pada kehadiran Tuhan. Baik adanya berkat maupun tidak adanya berkat, selalu ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan ini membuat saya terus menunggu kedatangan Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan mengajak kami untuk menunggu. Dan kami menunggu bukan berdasarkan reka-rekaan kami sendiri atau asumsi kami sendiri, tapi berdasarkan fakta yang objektif bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Dan Tuhan Yesus telah datang ke dalam hati kami melalui Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk terus merasakan kehadiran Tuhan. Mampukan hati kami Tuhan untuk menunggu Tuhan dan dibentuk menjadi seperti Kristus pada saat kami menunggu kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.